Salamullahi ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin nabil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-hadithu 30, hadith yang ke-30. Hududullahi ta'ala wa hurumatuh. Batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan-larangannya. Kebetulan hadis ini adalah salah satu di antara sekian banyak hadis yang begitu penting pembahasannya, bahkan disebutkan bahwasannya pokok-pokok agama itu ada pada hadis ini. An Abi Tha'labah al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. عن أبي ثعلبة, dari Abi Tha'labah, beliau masyhur atau dikenal, lebih dikenal dengan kunyahnya dibandingkan nama aslinya, yaitu siapa? Abi Tha'labah radhiyallahu anhu. Al-Khushani, siapa nama aslinya? Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu. Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang begitu mulia, bahkan mendapatkan banyak sekali privilege dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Salah satu privilege terbesar beliau adalah beliau masuk ke dalam orang-orang yang dijamin surganya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijamin dijauhkan dari neraka oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau termasuk dari kalangan orang-orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Habis ini teman-teman langsung buka Google atau buka YouTube, intinya teman-teman cari peristiwa Bai'atus Syajarah atau Bai'atur Ridwan. Cerita singkatnya itu begini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Uthman untuk berangkat ke Makkah, menyampaikan risalah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Makkah, beliau radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman sempat tertahan sampai muncul rumor bahwasanya Sayyidina Uthman wafat di sana. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terpaksa mengumpulkan para sahabat untuk agar beliau sallallahu alaihi wasallam itu dibaiat. Nah, orang-orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu secara tidak langsung membawa dampak besar yang begitu besar untuk masa depan umat Islam, yang secara tidak langsung juga gara-gara baiat yang terjadi pada saat itu juga kita hari ini bisa merasakan kejayaan Islam. Alhamdulillah. Nah, sampai ini proses pembaiatan itu dilakukan sebelum perjanjian Hudaybiyah loh ya. Nah, orang-orang yang membaiat Rasulullah pada saat itu disabdakan langsung oleh Rasulullah, antum khairu ahlil ard, kalian adalah sebaik-baiknya penduduk bumi. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun nara insyaallah min ashabis syajarah ahadun alladzina bay'u tahtaha. Tidak akan pernah masuk neraka, tidak akan masuk neraka. Siapa yang menjamin ini? Rasulullah. Insyaallah, apabila Allah berkehendak. Dari kalangan ashabus syajarah, sesiapapun yang berbaiat di bawah syajarah itu, di bawah pohon itu. Dan saya itu mah cuma perkataan Rasulullah. Ada lebih spesial lagi. Allah sendiri yang berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, fa'alima ma fi qulubihim, fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Sungguh Allah telah meridai orang-orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Siapa yang ridha? Allah. Yang berfirman siapa? Allah. Bayangin, kita mendapatkan ridhonya Allah. Kita selama ini beribadah, kita selama ini zikir, sholat, tahajud, zakat, melaksanakan berbagai macam ibadah dari awal kita lahir sampai kita mati. Itu semua tujuan utama kita adalah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Menggapai apa? Menggapai ridhonya Allah. Bayangin ketika Anda, wahai teman-teman sekalian, dimention langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sudah ridha dengan perbuatan kalian. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allahul musta'an. Bayangin teman-teman mendapatkan privilege itu, privilege bai'atur ridwan atau privilege bai'atus syajarah. Salah satu di antara mereka siapa? Sayyidina Abu Tha'labah al-Khushani
Juthum bin Ashir radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan 40 hadis yang telah sampai kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah Ta'ala farada faraidah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan banyak sekali kewajiban-kewajiban. Allah mewajibkan salat, menetapkan kewajiban salat, menetapkan wajibnya zakat, wajibnya puasa, wajibnya haji, dan berbagai macam kewajiban-kewajiban lainnya. Fala ta'taduha, maka jangan coba-coba untuk menyepelekannya. Menyepelekannya dengan apa? Ada dua. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu kewajiban tertentu, maka jangan coba-coba menyepelekannya. Menyepelekannya dengan apa? Dengan dua. Pertama dengan at-tark. Menyepelekannya dengan at-tark. Yang kedua, menyepelekannya dengan apa? Dengan at-tahawun, dientengin sampai keluar dari waktunya. Misal, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk sholat zuhur, apa yang harus dilakukan? Ya laksanakan, jangan disepelekan. Disepelekan, bagaimana bentuk penyepelekannya? Bentuk penyepelekannya pertama dengan meninggalkannya. Atau memang gak ditinggal, hanya saja kamu terlalu enteng, sampai-sampai kamu sholat zuhur di waktu asar, kamu sholat zuhur di waktu maghrib, kamu sholat zuhur di waktu isya. Wal'iyadzubillah, nas'alullah as-salam wal-afiyah. Nah, lantas kalau gak mampu gimana? Gak mampu melaksanakan kewajiban. Makanya orang-orang yang memang lemah dan tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya mereka itu ada dua pilihan yang terjadi kepada mereka. Pertama, ada ganti atau badal fil hayati aw fis sifah. Fil hayati atau awis sifah, kita sebut aja gini ya. Nah, biasanya ada penggantinya. Contohnya, ketika teman-teman gak bisa sholat berdiri, lemah dalam keadaan berdiri, maka ada opsi selanjutnya adalah duduk. Gak bisa duduk, baring, dan selanjutnya. Nah, itu yang namanya badal, ada penggantinya. Atau saqatat anhu bil kulliyah. Nah, kewajibannya sudah gugur. Kewajibannya gugur. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi setiap manusia, setiap manusia untuk salat 5 waktu. Tapi ada seorang manusia di mana dia itu dilahirkan atas izin Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta dan tuli. Buta dan tuli. Gimana? Dia gak bisa belajar, gak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, gak tahu bagaimana cara sholat. Maka apa yang terjadi kepada orang-orang yang terlahir seperti ini? Ya, saqatat anhu bil kulliyah. Maka kewajibannya gugur secara mutlak. Gugur secara keseluruhan. Jadi dia tidak punya tanggung jawab apa-apa lagi setelahnya. Itu teman-teman. Kemudian yang kedua, wahadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah menetapkan batasan, maka jangan coba-coba untuk melewati batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Setidaknya para ulama berbeda pendapat mengenai pernyataan ini, ya. Wahadda hududan fala ta'taduha. Ulama pertama menganggap bahwa ini maksud wahadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah menetapkan satu batasan dan jangan coba-coba melewati batasan itu. Artinya, jangan coba-coba melaksanakan yang haram, jangan coba-coba melaksanakan yang dosa, jangan coba-coba melewati batasan-batasan halalnya Allah Subhanahu wa taala sehingga teman-teman jatuh ke dalam lubang kemaksiatan. Makna kedua, hudud di sini artinya adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hudud, ada qisas, ada ta'zir. Ada hudud itu adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya itu tidak bisa dirubah-rubah karena itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Contohnya, kewajiban memotong tangan bagi para pencuri. Itu kewajiban. Itu hudud, had dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban dirajam bagi pezina muhsan, itu had dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada yang namanya qisas. Qisas ini adalah hukuman yang dilakukan secara setimpal kepada satu orang terhadap orang lainnya. Contohnya, bunuh dibalas bunuh,
mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, tangan dibalas tangan, potong tangan dibalas potong tangan, potong kaki dipotong kaki, dan seterusnya. Nah, untuk saya sendiri, yang ketiga kita bahas yang ketiga, ada namanya takzir. Takzir itu ketika ada hukuman yang ditetapkan terhadap satu individu tertentu, di mana hukuman tersebut tidak dibahas oleh syariat. Contohnya, ada orang suka judi nih. Nah, suka judi tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan di dalam hadis. Apa hukuman yang harus dilakukan terhadap seorang penjudi? Apakah dia harus dirajam? Apakah harus dibanting? Apakah harus diqisas? Gak ada. Maka hakim atau sang imam langsung menetapkan hukuman yang pantas didapatkan oleh sang tukang mabok ini. Begitu pula orang yang suka pacaran, contohnya khalwah itu juga akan mendapatkan hukuman dari sang hakim, dan hakimlah yang menentukan takziran yang pantas untuknya. Nah, berdasarkan dua pendapat tadi itu, silakan teman-teman pilih kira-kira mana yang lebih cocok dengan teman-teman sekalian. Kalau saya sendiri, saya cenderung memilih terhadap pendapat kedua, yang menyatakan bahwasanya maksud dari hudud di sini adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah, dan Allah telah menetapkan satu hukuman terhadap satu kaum tertentu, fala ta'taduha, maka jangan coba-coba untuk tidak melaksanakan hukuman tadi itu. Bahasanya begitu. Pendapat saya boleh diambil, boleh tidak. Kenapa? Saya sendiri pun sebenarnya bukanlah seorang mujtahid yang pantas untuk tiba-tiba menterjah satu pendapat di antara berbagai macam pendapat para ulama. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah juga mengharamkan banyak sekali perkara sesuatu, maka jangan coba-coba untuk jatuh ke dalam sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Ini sudah jelas, jangan coba-coba ngelaksanain yang haram. Yang halal masih banyak. Begitu. Wa sakata an asya'a, dan Allah juga banyak berdiam diri terhadap perkara-perkara yang terjadi di bumi ini. Mungkin banyak di antara teman-teman yang kayak sempat terlintas, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala gak bahas tentang ini? Kenapa Allah gak bahas tentang ini? Kenapa Allah gak bahas tentang ini? Itu memang hikmahnya. Allah memang mendiamkan banyak perkara. Kenapa? Agar perkara tersebut itu menjadi halal dan tidak perlu diulik-ulik lagi. Apakah Allah mendiamkan sesuatu itu karena Allah lupa? Allah lupa gak balas, Allah lupa gak bahas, Allah lupa gak menerangkan lebih dalam? Oh, tentu saja tidak. Tapi tujuan Allah mendiamkan banyak sekali perkara-perkara di dunia ini rahmatan lakum, sebagai bentuk kasih sayangnya Allah terhadap kita para manusia. Kasih sayang gimana? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala telah mendiamkan satu perkara tertentu, maka hukum asal tertentu tadi itu menjadi halal. Makanya ada satu kaidah yang perlu teman-teman hafal di sini. Kaidahnya apa? Al-aslu. Al-aslu fima sakata anhu الشارع الإباحة. Asal atau asas dari berbagai macam hal yang tidak dibahas oleh syariat adalah ibah, adalah mubah. Hukum segala sesuatu itu mubah. Hukum hidupin lampu, apakah disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis? Gak ada. Maka kita hidupkan lampu ini. Kenapa? Halal apa haram? Halal. Kenapa? Karena Allah gak pernah nge-mention, Rasulullah juga gak pernah nge-mention. Maka itu merupakan bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak ingin membebani teman-teman sekalian. Ghaira nisyanin. Ghaira nisyanin. Allah ketika tidak bahas sesuatu bukan karena lupa, karena mustahil. Wa ma kana rabbuka nasi'a. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sama sekali itu lupa. Loh, tapi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, Allah kemudian melupakan mereka. Loh, di sini Allah melupakan manusia. Makanya lupa itu dalam bahasa Arab itu setidaknya mengandung dua makna. Pertama, adzuhul. Adzuhul atau linglung, atau berserabutan, atau bercampurnya satu ingatan dengan ingatan yang lain. Ini disebut sebagai lupa. Saya tadi naruh kuncinya di mana? Nah, ini disebut dengan dhuhul. Makna dari lupa yang tadi itu dhuhul. Dan Allah Subhanahu wa taala hasya, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam kategori dhuhulnya ini. A'udzubillah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Gak mungkin Allah masuk ke dalam golongan orang-orang yang
zuhul. Golongan mereka-mereka yang zuhul. Yang kedua, nisyan ini bisa bermakna at-tark. At-tark. Artinya adalah melupakan. Nasullaha fanasiyahum. Artinya mereka meninggalkan Allah, Allah pun akhirnya meninggalkan mereka. Begitu. Jadi Allah itu tidak pernah lupa, teman-teman. Dan ini setidaknya pegelnya. Pegel. Udahlah, lanjut. Fala tabhathu anha. Maka jangan coba-coba terlalu dalam mikirin tentang hal tadi itu. Kenapa? Karena terlarang memang. Ketika contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum." Jangan coba-coba bertanya tentang satu hal. Ketika kalian bertanya, justru kalian akan terbebani lebih dalam gitu. Contohnya seperti orang-orang Yahudi. Hukum makan lemak, makan gaji bagi orang Yahudi itu haram. Kenapa? Karena mereka banyak tanya. Ketika disediakan sapi di depan mereka, harusnya kan tinggal makan. Gak usah tanya terlalu. Ada bunyi barusan. Dengar gak? Nah, gak usah terlalu banyak nanya. Gak usah nanya, ya, Nabi Musa, ini hukum makan yang bagian ini halal gak? Makan bagian lehernya halal gak? Bagian ininya halal gak? Mereka terlalu banyak tanya. Akhirnya apa? Gara-gara mereka terlalu banyak tanya, hukum gaji, hukum lemak itu bagi mereka jadi haram. Wal'iyadzubillah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam salah satu hadis, halakal mutanatti'un. Sungguh celaka orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam apa? Termasuk berlebih-lebihan di dalam agama. Berlebih-lebihan dalam mencari hal-hal yang tidak sepatutnya dia cari. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah, fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhah wa syai'in min ad-duljah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini gampang. Agama ini gampang. Hukumnya gampang. Wala yushadda dina ahadun illa ghalabah. Dan tidak ada satupun di antara manusia yang berusaha mempersulit kajian-kajian di dalam agama ini illa ghalabah, kecuali dirinya sendiri yang akan terkalahkan, akan dikalahkan dengan kesulitan yang dia rangkai, yang dia berbuat itu di dalam otaknya itu. Jadi gak usah terlalu banyak cangcingcong. Allah bilang A, yaudah A. Allah bilang B, yaudah B. Selesai. Rasulullah bilang A, yaudah A. Rasulullah bilang B, yaudah B gitu. Gak usah terlalu banyak cangcingcong. Di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah suatu hari, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga. Abu Hurairah berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Kemudian beliau berucap, qad furida alaikumul hajju fahujjuh. Telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan haji, maka berhajilah kalian wahai para manusia sekalian. Faqala ar-rajul, kemudian tiba-tiba ada satu laki-laki yang nyeletuk di hadapan Rasulullah. Akulla amin ya Rasulullah. Hajinya wajib tiap tahun tak Rasulullah? Fasakata. Rasulullah kemudian diam. Tanya lagi, Akulla amin ya Rasulullah. Pertanyaan kedua. Dijawab oleh Rasulullah diam, nggak menjawab sama sekali. Kemudian ketika datang pertanyaan ketiga, Akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Hatta qalaha thalathan ya. Kemudian Rasulullah langsung menjawab, Lau qultu na'am, andai kata saya bilang iya, wajib setiap tahun, la wajabat, wala mastata'tum, maka hukumnya akan jadi wajib. Dan ketika hukum haji setiap tahun itu wajib, kalian nggak akan mampu. Zaruni ma taraktukum. Sudah, gak usah ngurus-ngurus terhadap sesuatu yang gak aku bahas. Itu bahasanya Rasulullah. Zaruni ma taraktukum. Gak usah terlalu banyak cangcingcong terhadap sesuatu yang gak aku bahas. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Dan apabila aku telah memerintahkan kalian terhadap satu perkara, maka datangi, laksanakan perkara itu sesuai dengan kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in, dan apabila aku telah melarang kalian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ngantuk bro.
Dan apabila aku telah melarang kalian untuk melakukan satu perkara tertentu, fada'u, maka tinggalkanlah perkara tertentu tadi itu sejauh mungkin. Jadi gak usah terlalu banyak tanya, karena terlalu banyak bertanya akan menimbulkan banyak sekali problem-problem di belakangnya. Contohnya, ini sudah persiapan, teman-teman sudah ada di kelas, persiapan mau pulang. Tiba-tiba teman-teman ngomong ke gurunya, Pak Guru, apa nak, besok nggak ada PR tah? Wah, itu kan kalau misal teman-teman nggak tanya, PR itu nggak ada. Tapi kalau misal teman-teman tanya, PR-nya justru malah dibikin-bikin sama gurunya. Begitu. Nah, kesimpulan dari hadis ini setidaknya bahasan para ulama, mereka bilang al-ahkamu arba'ah. Hukum-hukum di dalam agama, al-ahkamu fid-dini arba'ah. Hukum-hukum di dalam agama itu setidaknya terdiri dari 4 perkara. Pertama, faraid. Tuh. Hukum al-ahkamu arba'ah. Hukum di dalam agam. Oh, atau kita bikin sifat aja. Kita bikin na'at. Al-ahkamul arba'ah. Gitu aja ya. Lebih enak. Al-ahkam al-arba'ah. Nah. Hukum yang 4. Yang pertama ada faraid. Kewajiban. Ya. Pertama ada kewajiban. Ketika menghadapi kewajiban, maka yang harus kita lakukan adalah melaksanakan kewajiban tadi itu. Yang kedua ada namanya ini faraid ya. Yang kedua ada namanya maharim. Maka hukumnya harus untuk ditinggalkan. Kemudian yang ketiga ada hudud ya. Faraid, maharim, hudud. Nah, ini jangan coba-coba untuk melewatinya. Ketika Allah bilang hukumannya, ya sudah laksanain, agak usah cacing-cong. Yang keempat, ada maskutun anhu. Maskutun anhu, yaitu sebuah hukum yang tidak dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja kesimpulannya. Haditsun hasanun, hadisnya hasan ya. Rawahu Ad-Darqutni wa ghairu, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan selain dari beliau. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.